Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih dalam pembahasan petuah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani. Kata beliau, mahabbatullah wa rasulihi makrunani bil faqri wal bala. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, mahabbatullah wa rasulihi makrunani bil faqri wal bala. Kata beliau, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya selalu disertakan dengan kefakiran dan juga ujian. Alhamdulillah, di minggu kemarin kita sudah membahas makna fakir. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah wal bala, ujian. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah selalu disertakan, tidak pernah terpisahkan antara kefakiran dan juga ujian. Selalu disertakan dengan fakir dan juga penuh dengan ujian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bala menurut Ibnu Katsir rahimahullah, secara terminologis bala ini adalah ujian. Baik ujian yang positif ataupun ujian yang negatif. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya bala secara terminologisnya adalah ujian. Baik ujian itu dari hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif. Kenapa Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan demikian? Kenapa ujian itu ada yang positif, ada yang negatif? Beliau berkata demikian karena beliau mengambil ibrah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Anbiya di ayat 35. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya ayat 35. Sungguh kami akan uji kalian dengan kejahatan dan kebaikan sebagai cobaan, ujian bagi kalian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Begitu juga Al-A'raf ayat 168. Kata Tuhan, Al-A'raf ayat 168, bil hasanat
wassayiat la'allahum yarji'un. Al-A'raf 168, kata Allah Subhanahu wa taala, kami juga akan menguji kalian. Wa balawnahum bil hasanat wassayiat la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ujian itu ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif? Karena beliau mengambil dari dua ayat firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Anbiya dan juga Al-A'raf ayat 168 tadi. Allah menguji kita dengan syarr dan juga khair, dengan bisyarri wal khair, dengan kebaikan, dengan kejahatan dan juga kebaikan. Begitu pula Allah uji dengan hasanat wassayiat, kebaikan dan juga kejahatan. Ini kenapa beliau katakan bala itu adalah ujian yang bersifat negatif dan juga yang bersifat positif. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bala atau ujian ini selalu ada di dalam dunia. Kalau seseorang dia berkeinginan agar hidup dalam dunia ini lepas daripada segala ujian, maka orang tersebut hanyalah seorang penghayal. Dia hanya seorang penghayal. Kalau dia ingin hidupnya ini lepas daripada segala ujian dan cobaan Tuhan. Orang yang ingin demikian, orang itu hanya seorang pemimpi, seorang penghayal, yang kalau dia ingin dalam dunia ini lepas daripada ujian tersebut. Karena memang dunia ini dunia darul bala. Dunia ini memang negerinya bala dan ujian. Itu memang dunia ini sudah Allah Subhanahu wa taala katakan negerinya bala dan negerinya ujian. Jadi tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang terlepas daripada ujian Tuhan. Terlepas daripada ujian Tuhan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ba'dul hukama membagi ujian itu ada dua. Ada yang bersifat minhah dan juga mehnah. Jadi dua. Hurufnya sama, yang membedakan cuma setelah mim ini ada nun ataukah ada ha. Ada minhah, ada mehnah. Di ujian kata ba'dul hukama itu terbagi dua. Ada yang minhah. Minhah ini ujian berupa sesuatu yang sesuai dengan keinginannya dan juga harapannya. Kita ingin sehat, kita ingin Allah luaskan rezeki. Allah berikan ujian tersebut, Allah berikan nikmat tersebut, berarti kita mendapatkan minhah Allah. Di minhah ini kalau nunnya di awal itu sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Namun kalau haknya yang di nomor 2 setelah mim itu berbeda lagi artinya. Sedangkan mehnah itu ialah sesuatu berupa ujian atau cobaan yang sesuatu itu tidak kita inginkan kehadirannya. Itu mehnah. Beda sedikit. Ada minhah, ada mehnah. Kalau mehnah, sesuatu itu yang tidak kita inginkan kehadirannya. Sakit, dalam keadaan fakir, miskin, punya banyak masalah, itu mehnah. Jadi dua kata ba'dul hukama kalau ujian itu dibagi dua, minhah dan mehnah. Kebanyakan manusia menganggap ujian itu cuma daripada mehnah. Mehnah. Kebanyakan kita menganggap kalau terkena penyakit,
sedang sempit rezeki, itu baru kena uji. Padahal kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ujian yang sebenarnya itu bukan mehnah, namun apa? Minha. Ujian yang sebenarnya kata Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah minha. Ujian terberat manusia sebenarnya malah nikmat, bukan ujian, bukan bala. Sayyidina Umar mengibaratkan, kata beliau, ujian terberat malah minha. Kalau kita menganggap ujian itu malah mehnah. Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan demikian? Karena kata beliau, manusia itu kalau diuji dengan penyakit, dengan kefakiran, dengan kesedihan, kebanyakan manusia mampu menjalaninya. Namun ketika manusia diuji dengan minhah, dengan kenikmatan yang Tuhan berikan, kebanyakan manusia, kata beliau, malah lupa diri, malah lalai, malah berbangga, takaburnya. Itulah kata beliau, kata Sayyidina Umar bin Khattab, ujian yang paling berat bukan daripada bala, permasalahan, kesedihan, namun malah daripada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Jadi minhah lah ujian terbesar menurut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang sangat berbeda dengan opini kita, persepsi kita yang menganggap ujian itu malah daripada mehnah, bukan daripada minhah. Namun ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Inna lillahi ta'ala fi asna'i kulli mihnah minha. Rasulullah memberikan sebuah pernyataan. Apa kata beliau? Sesungguhnya bagi Allah itu pada setiap ujian itu ada anugerah Tuhan. Bik asna'i kulli mihnah, pasti ada minha. Ini Rasulullah memberikan kita sebuah wasiat beliau, petuah beliau, agar kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menjadikan setiap mihnah, setiap ujian, setiap kesedihan, setiap bala bencana itu apa? Pasti ada minhahnya, pasti ada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk menyikapi minhah dan mihnah ini cuma ada dua yang harus kita lakukan. Pertama, sabar dalam menghadapi mihnah dan syukur ketika menghadapi minhah. Sabar ketika menghadapi mihnah dan syukur ketika menghadapi minhah. Kalau sabar mungkin kita tahu semua apa makna sabar. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana cara bersyukur kepada nikmat? Apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah? Itu masih sangat kurang sebenarnya. Kita dapat nikmat, alhamdulillah, itu cuma bagian dari syukur, namun belum hakikat syukur yang sebenarnya. Karena Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi, beliau ini muridnya Sufyan As-Sauri, sahabatnya Junun Al-Misri, kelahiran 200 Hijriah. Beliau ini pernah mengatakan, kata beliau, syukur yang sebenarnya itu seperti apa? Syukur dalam menghadapi minhah Tuhan itu seperti apa? Kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, kata beliau, kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, kata beliau, bahwa syukur yang sebenarnya ialah sebuah sikap untuk mencurahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Kalau belum kita mencurahkan ketaatan sepenuhnya, berarti kita belum syukur yang sebenarnya. Itu menurut Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Kenapa beliau katakan demikian? Bisa kita lihat, kata beliau, manakibnya para aulia. Bisa kita ambil ibrahnya manakib para aulia. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membuktikan syukur atas minhah Tuhan. Beliau dari sembahyang Isya tidak pernah batal sampai sembahyang subuh. Beliau selalu beribadah kepada Allah tanpa batal wudu,
dari Isya sampai subuh. Ini bukti syukurnya beliau atas minhah Tuhan. Imam Syafi'i setiap hari menghatamkan Quran. Bahkan kalau bulan Ramadan boleh menghatamkan Quran sebanyak 60 kali. Berarti sehari beliau khatam 2 kali Quran. Itu bukti syukurnya Imam Syafi'i atas minhah Tuhan. Apalagi yang terkenal Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat terkenal ahli ibadahnya. Ali Zainal Abidin ini pernah pada suatu hari beliau itu duduk bersimpuh di depan Ka'bah, selalu beribadah. Sampai-sampai ada temannya, sahabatnya yang bernama Taus berkata, apa kata sahabatnya Taus? Wahai Imam Ali Zainal Abidin, wahai Ali Zainal Abidin, kenapa engkau itu bersusah payah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak kenal waktu, ibadahmu selalu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Imam Ali Zainal Abidin? Kata beliau, ketika ditanya demikian, beliau itu hanya tersenyum. Namun Taus tetap menanyakan lagi kepada Ali Zainal Abidin. Wahai Ali Zainal Abidin, kata Taus, engkau saya lihat memiliki 3 kemuliaan. Pertama, apa kata beliau? Saya lihat kemuliaanmu bahwa engkau wahai Ali Zainal Abidin adalah zuriatnya, keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau punya 3 kemuliaan. Pertama, engkau zuriatnya Rasulullah. Yang kedua, atau Taus, engkau nanti pasti mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan yang ketiga, engkau itu pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Namun kenapa engkau tuh bercapek-capek beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban bijaknya Ali Zainal Abidin ketika temannya, sahabatnya yang bernama Taus mengatakan demikian? Ali Zainal Abidin langsung berkata, wahai Taus sahabatku, kata beliau, sesungguhnya garis keturunanku tidak menjamin aku selamat di akhirat nantinya. Garis keturunanku tidak menjamin keamananku di akhirat nantinya. Ketika, kata beliau, aku membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ketika aku membaca firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau dalam Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Aku baru sadar, kata Ali Zainal Abidin, bahwa garis keturunanku meskipun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjamin keamananku di akhirat. Karena ketika aku membaca firman Tuhan, kata beliau, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza nufikha fis sur, apabila ditiup sangkakala, fala ansaba bainahum yauma idzin, maka tidak ada lagi nasab di antara mereka, wala yatasaalun, dan tidak pula mereka saling bertanya nasab. Allah tegaskan ketika ditiup sangkakala, fala ansaba bainahum, tidak ada jenis nasab lagi di antara mereka. Tidak ada jenis nasab lagi di antara mereka. Wala yatasaalun, dan tidak pula saling menanyakan nasab. Engkau juriyat serap siapa, engkau silsilah siapa, tidak menanyakan lagi manusia. Fala ansaba bainahum. Lalu Ali Zainal Abidin melanjutkan lagi, kata beliau dalam surah Anbiya ayat 28, kata beliau apa? Wala yashfa'una illa liman irtada. Di akhirat nanti tidak bisa yang memberi syafaat kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala ridha. Ini jawabannya cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bangga dengan garis keturunannya, malah beliau masih takut dengan garis keturunannya, padahal langsung juriat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti syukurnya Ali Zainal Abidin terhadap minhahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin di antara kita muncul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala ingin menguji manusia? Kenapa Allah ingin menguji kita? Kenapa Allah ingin
memperlihatkan kita bagaimana kualitas keimanan kita. Kenapa Allah demikian? Jawabannya cuma satu hal. Apa kata Allah? Wa ilaina turja'un. La'allakum turja'un, la'allahum yarja'un. Agar mereka itu kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Agar mereka kembali. Wa ilaina turja'un, kepada kami kalian dikembalikan. La'allahum yarja'un, agar mereka itu kembali. Jadi inti dari ujian itu apa? Ingin membuat manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menjadikan sebuah ujian? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para ulama tafsir, sebagian ba'dul mufassirin mentafsirkan makna kembali ialah kematian. Jadi sebagian ulama tafsir mengartikan apa makna kembali? Kembali ialah kematian. Namun berbeda halnya dengan para ulama sufi. Tasawuf berbeda lagi mengartikan kematian tersebut, mengartikan kembali tersebut. Kata ulama sufi, kembali tersebut bukan sekedar kematian. Kenapa? Makna kematian tersebut menurut ulama sufi seperti yang dikatakan Jalaluddin Rumi. Kata beliau, makna kematian tersebut bukan mati, namun apa? Mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia belum meninggal dunia. Jadi ulama sufi mereka mengembalikan sesuatu kepada Allah meskipun mereka belum meninggal dunia. Kenapa mereka bisa mengatakan demikian? Karena mereka mengambil sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Mutu qabla an tamutu. Matilah kalian sebelum kalian mati. Mutu qabla an tamutu. Matilah kalian semua sebelum kalian mati. Mati yang kedua ini mati yang secara alami. Sedangkan mati yang pertama mati secara mistikus. Mati secara mistik, bukan mati secara zahir. Kalau mati yang kedua antamutu, mati secara alami kita. Namun mati yang pertama, matilah kalian, itu mati secara mistikus. Maksudnya apa? Kita menyerahkan kembali, mengembalikan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan semuanya. Itulah makna daripada kata Rasulullah. Kata Jalaluddin Rumi, makna hadis Rasulullah itu mutu qabla anta mutu. Ini membuktikan apa kata Jalaluddin Rumi? Bahwa mati itu ada dua. Mati secara zahir yang kita lihat, dan mati secara batinnya atau secara mistikusnya, itu mati secara kita mengembalikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita belum mati dalam dunia, meskipun kita belum meninggal dunia, kita kembalikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya kata Jalaluddin Rumi, kenapa Rasulullah mengatakan mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum kalian mati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekhul Akbar Ibnu Arabi rahimahullah. Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, seseorang itu tidak akan pernah bisa mati sebelum dia mati. Kita tidak akan mendapatkan makom meninggal sebelum dia meninggal seperti makomnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu Rasulullah pernah mengatakan, apa kata Rasulullah? Apakah kalian ingin melihat mayit, seorang mayit yamshi ala wajhil ar, yang berjalan di atas permukaan bumi? Rasulullah mengibaratkan Abu Bakar Siddiq itu apa? Apa kata Rasulullah? Apakah kalian ingin melihat mayit yang berjalan di atas permukaan bumi? Rasulullah mengatakan siapa? Falyanzur ila Abi Bakr As-Siddiq. Maka hendaklah kalian memandang kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini orang yang mayit, yang mati sebelum beliau mati. Nah, jadi kata Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan makam seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, makam mati sebelum dia mati,
sebelum mematikan, berada dalam kematian 4 warna. Jadi seseorang tidak akan sampai makam tersebut sebelum dia berada dalam kematian 4 warna. Warna yang pertama, mautul abiyad, kematian putih. Jadi 4 warna yang harus dimatikan. Kalau seseorang berada di makam kematian 4 warna ini, baru kata Syekhul Akbar Muhyiddin Arabi, baru dia bisa merasakan mati sebelum dia mati. Pertama, mautul abiyad, kematian putih. Kematian putih ini kata beliau ialah memperbanyak dengan rasa lapar dan puasa. Memperbanyak lapar, memperbanyak puasa, itu kata beliau adalah mautul abiyad, kematian putih. Kenapa demikian? Karena orang yang memperbanyak lapar, memperbanyak puasa, hatinya itu akan putih. Mautul abiyad. Lalu kata beliau lagi, warna yang kedua, mautul aswad, mati, kematian warna hitam. Kenapa beliau mengatakan mautul aswad, kematian warna hitam? Ialah dengan memperbanyak sabar. Karena dahsyatnya menahan sebuah kepedihan, menahan sebuah kesedihan. Orang yang mautul aswad ini memperbanyak sabar. Orang berbanyak sabar seolah-olah dia berada dalam mautul aswad. Karena dahsyatnya menahan rasa sedih, menahan rasa sakit. Orang yang mati dalam keadaan warna mautul aswad. Lalu yang ketiga kata Ibnu Arabi, mautul ahmar, kematian warna merah. Apa mautul ahmar? Kata beliau, kata Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, mautul ahmar ini ialah dengan memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu, baik ketika berbuat taat ataupun meninggalkan maksiat. Jadi taatnya kita memerangi nafsu kita, karena nafsu manusia pasti enggan berbuat taat. Diperanginya nafsunya, itu mautul ahmar. Dan juga memerangi nafsu ketika ingin memperbuat maksiat, karena maksiat sesuatu yang paling disukai nafsu. Ketika dia memerangi maksiat tadi, memerangi nafsunya untuk melakukan maksiat, dia berada dalam mautul ahmar, matinya dalam kematian warna merah. Karena merahnya perjuangan beliau membasmi, memerangi hawa nafsunya. Ini kata Ibnu Arabi, mautul ahmar. Lalu yang terakhir, mautul akhdar, kematian warna hijau. Kematian warna hijau kata Ibnu Arabi ialah bersifat qanaah, merasa cukup. Karena dunia ini kan sesuatu yang manis kata Rasulullah, lagi hijau. Ketika orang merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri, dia berada di makam mautul akhdar atau kematian warna hijau. Kalau keempat macam ini kata Syekh Muhyiddin Arabi, seseorang sudah menjalaninya, maka barulah dia mendapatkan makam mati sebelum dia mati. Dan orang yang berada di makam mati sebelum dia mati, dia tidak akan merasakan sakit waktu kematiannya. Karena hanya orang-orang yang hidup yang sakit ketika dicabut nyawanya. Namun ketika dia sudah mati sebelum dia mati, maka rasa sakit itu akan Allah tiadakan daripada dirinya. Ini kelebihan, matilah kalian sebelum kalian mati.